Oke, halo semuanya, perkenalkan saya Mister dari hardtobeat.com, recording on the go. Di video ini kita akan membahas tentang mitos tentang Phantom Power. Nah, seringkali kita menemukan di mixer-mixer, entah itu di masjid atau mungkin di sound system hajatan atau mungkin di manapun itu, atau mungkin di aula, atau mungkin ya dimanapun ya kita menemukan mixer, pasti ada aja yang di bagian phantom powernya itu ada labelnya jangan dipencet ya. Terus kemudian mungkin ada juga kita pernah dapat kabar dari orang lain, mungkin kita dipinjemin mixer tapi dengan syarat phantom powernya jangan dipencet ya, semacam itu. Terus kemudian ada yang bilang phantom power itu bikin rusak. Nah, lah terus kenapa kalau memang bikin rusak, kenapa harus ada fitur tersebut ya kan? Sebenarnya ini mixernya yang salah, atau operator atau sound engineer yang kurang edukasi atau kurang ilmu. Nah, sekarang kita bahas. Di sini ada dua mitos ya, yang yang sering kita lihat ya di realita, di kehidupan ya, tentang phantom power. Ya, yang pertama adalah phantom power merusak mixer atau microphone. Nah, ini tidak sepenuhnya salah jika ya. Jadi jika dirunut secara ilmu yang benar, tentu ini salah. Tapi ini tidak sepenuhnya salah, karena ada hal-hal tertentu yang bisa menyebabkan ketika phantom power itu ditekan ya, mixer atau mikrofonnya mengalami kerusakan. Yaitu yang pertama adalah salah dalam pengkabelan mikrofon. Nah, misalkan contoh semacam ini. Jika teman-teman menggunakan mikrofon profesional ya kan, yang katakanlah harganya 1 juta ke atas lah. Nah, yang sudah balance, yang biasanya di dalamnya itu ada trafonya. Terus kemudian teman-teman menggunakan kabel yang build up yang harganya mahal pula ya kan. Terus disambungin ke mixer, terus phantom powernya dinyalain, itu biasanya tidak akan terjadi apa-apa ya, tidak akan terjadi apa-apa. Nah, tetapi jika teman-teman menggunakan mikrofon yang mungkin sudah dioprek ya kan, atau sudah dimodifikasi. Nah, ketika teman-teman mendapatkan kayak koneksi XLR seperti itu dimodifikasi, biasanya ada yang saking kreatifnya itu di jumper, atau mungkin salah dalam menyambungkan pinnya ya kan, di spool mikrofonnya itu. Nah, itulah yang menyebabkan kerusakan, dimana teman-teman bisa berpotensi mengkonsletkan phantom power ya. Dimana kalau kita tahu di pengkabelan XLR ya, jalur nomor 1 di pin XLR itu dilalui oleh ground ya. Terus kemudian 2 dan 3 itu adalah positif dari tegangan phantom power 48 volt. Nah, itulah yang menyebabkan mungkin terjadi kerusakan, entah mikrofonnya terbakar atau mungkin IC yang ada di dalam mixer atau audio interface itu menjadi terbakar. Nah, jadi teman-teman ya, kalau bisa sesuaikan standar aja ya, nggak usah terlalu kreatif lah, modif-modif aneh-aneh gitu. Terus kemudian yang kedua ya kan, yang kedua, menurunkan tegangan phantom power itu tidak bisa menggunakan satu resistor, jadi harus menggunakan rangkaian voltage divider atau pembagi tegangan. Nah, ini juga sebuah mitos ya, karena pada kenyataannya kita bisa membagi tegangan cukup dengan satu resistor. Kenapa? Nah, inilah yang orang masih sering sekali salah dalam memahami phantom power 48 volt. Nah, dikira phantom power 48 volt ini sebuah tegangan DC 48 volt yang langsung disuntikkan ke dalam kabel XLR ya kan. Nah, kalau memang sesederhana itu, pasti rangkaiannya juga tidak akan serumit phantom power seperti eksternal yang saya gunakan ini ya kan. Pasti tidak akan serumit itu, karena
ternyata phantom power itu berbeda dengan direct power ya. Ketika kita menggunakan baterai ya kan, kita nggak bisa langsung serta-merta langsung kita langsung suntikkan atau kita langsung tempelkan ke jalur XLR di pin 2 dan pin 3. Nah, kenapa kok dinamakan phantom power? Nah, inilah yang membedakan dengan power yang lain. Nah, phantom power memiliki ciri khas, dia itu kenapa kok dinamakan phantom atau hantu ya, karena arusnya itu kecil sekali ya, tidak seperti yang kita langsung menggunakan direct ya. Itu dia arusnya sudah dihambat terlebih dahulu. Nah, jika teman-teman cari di di Google ya kan, cari aja gambar skematik phantom power, pasti sebelum dia dimasukkan ke jalur koneksi XLR di pin 2 dan pin 3 ya, positifnya pasti ditahan terlebih dahulu dengan resistor dengan besaran pada umumnya 6,8 kilo ya, 6,8 kilo ya. Ada juga yang 10 kilo, tapi umumnya 6,8 kilo atau 6K 6K8. Nah, itulah yang menghambat sehingga arusnya kecil, dan itu dinyatakan sebagai metode untuk memberikan power atau tegangan yang aman untuk mikrofon, maka dinamakan phantom power. Nah, karena sudah ada resistor 6K8 ya, sehingga untuk membuat voltage divider kita tidak membutuhkan rangkaian secara utuh, tapi cukup menggunakan satu resistor aja. Itu sudah bisa mengurangi atau membagi tegangan. Nah, dan karena untuk mengukurannya, karena kita menggunakan pembagi tegangan, maka kita tetap mengukurnya tidak hanya dari positif aja, tapi dari positif dan ground atau negatif. Mungkin itu tadi ya mitos yang mungkin bagi saya ini sering sekali muncul di dunia saya ya, tentang phantom power, yaitu apakah phantom power itu merusak ya. Ternyata cuman ternyata yang rusak adalah saking kreatifnya dimodif itu ya. Jadi sebenarnya phantom power itu tidak merusak. Kalau merusak pasti mixer ngapain ya ngasih fitur phantom power ke situ. Terus kemudian untuk menurunkan tegangan phantom power, misalkan kita membuat rangkaian tambahan, misal preamp atau mungkin direct box atau mungkin mic condenser, terus kita perlu turunkan tegangannya ya kan, kita cukup menggunakan satu resistor aja, tidak membutuhkan rangkaian voltage divider. Oke, mungkin cukup sekian video kali ini, semoga bermanfaat buat kamu yang merasa terbantu dengan adanya video ini. Silahkan share video ini ke semua orang yang pernah kamu temui selama seumur hidup kamu, dan jangan lupa subscribe. Sampai jumpa di video saya selanjutnya.